Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sepenggal kalimat dalam Al-Quran yang saya sepenuhnya yakin kita yang mendengar ini hafal penggalan ayat itu. Ayat ini seringkali berulang-ulang, bahkan kebiasaan kita di Indonesia membaca Yasin dalam berbagai macam peristiwa. Ada dalam surat Yasin ayat ke-68 sepenggal kalimat, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Yang kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan usianya, nunakkisu fil khalqi, maka kami akan balik proses penciptaannya, afala yaqilun, tidakkah mereka itu berpikir? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penggalan ayat ini apakah mereka tidak berpikir? Kalau gitu ayat ini menuntut kepada kita tentang pikiran. Renungkan ayat ini, pikirkan. Maka kalau kamu merenung dan memikirkan itu, kamu akan mendapatkan pesan yang bermanfaat dari ayat ini. Siapapun yang mau mengangkat ayat ini dan mau berpikir, tidak harus bersyarat sebagai seorang muslim. Andai orang non muslim kemudian dia membaca kalimat tersebut dan mau menggunakan logikanya, maka dia akan menemukan pesan Allah itu. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penggalan kalimatnya berbunyi begini. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan usianya, kami balik proses penciptaannya. Tidakkah mereka itu mau berpikir atau mau merenung? Allah menggunakan kata kami dalam ayat ini. Siapa yang kami panjangkan usianya, bukan siapa yang aku panjangkan usianya. Apa bedanya? Sementara dalam kaidah berbahasa atau kemudian ditemukanlah dalam ilmu nahwu namanya, atau ilmu sorof gitu. Kalau ada kata kami, maka bisa jadi kemungkinannya ada dua. Satu, ma'al ghair, mengikut sertakan orang lain. Atau kalau dia berbentuk sendiri, mu'azzam nafsah katanya, menghebatkan diri si pembicara itu. Jadi sekali lagi, kalau ada kata kami, kemungkinan besarnya mengikut sertakan orang lain, atau setidaknya kalau tidak ada orang lain, dia menganggap yang bicara itu hebatnya luar biasa. Nah, kalau Allah menggunakan redaksi kami, maka Allah Subhanahu wa taala setidaknya mengundang orang lain ikut andil dalam sebuah persoalan itu. Nah, persoalan yang kita maksudkan dalam ayat ini, siapa yang kami panjangkan umurnya? Kami panjangkan umurnya. Ada proyek namanya umur. Siapa yang bekerja di situ? Kami. Kami itu siapa? Allah melibatkan makhluk. Kalau gitu Allah mengikut sertakan makhluk untuk ikut andil dalam persoalan umur. Kalau ada orang kemungkinan ditanya, bisa nggak kita panjangin umur? Maka banyak orang jawab, nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Umur di tangan Tuhan. Kenapa sudah begitu? Ya kalau sudah di tangan Tuhan nggak mungkin bisa dirubah-rubah. Begitu orang berkata, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah nggak mungkin bisa dirubah. Padahal apa yang ditetapkan oleh Allah itu, Allah tetap memberikan bagian kepada manusia untuk mengusahakannya. Ada ungkapan, kalau sudah rezeki mah nggak bakal kemana-mana. Bener. Tapi jangan lupa, kalau kita nggak kemana-mana, kita juga nggak dapat rezeki. Kalau gitu bukankah rezeki Tuhan atau rezeki Tuhan itu mesti diusahakan oleh manusia, tidak menunggu diam saja.
Nah, kalau gitu melibatkan manusia. Dalam ayat ini, siapa yang kami panjangkan usianya, kami balik proses penciptaannya. Umur, Allah menggunakan kata kami. Manusia ikut andil. Kalau gitu bisa panjangin umur? Bisa. Ada dalil agamanya? Ada. Bukankah Nabi bilang, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah dia bersilaturahim. Bukankah silaturahim itu setidaknya upaya manusia untuk memanjangkan umur? Bukankah itu ada? Dokter ada? Ada. Dokter juga memberikan saran kalau Anda ingin panjang umur, perhatikan pola hidup, hidup sehatlah. Rajin olahraga, makannya yang baik, hidup teratur. Maka bisa jadi Anda panjang umur dengan demikian. Bukankah itu usaha yang dilakukan oleh manusia? Sehingga Allah mengikut sertakan manusia dalam proses panjang umur. Nah, kalau apa yang dilakukan oleh manusia ini, setidaknya dia doa pengen panjang umur, Allahumma tawil a'marona. Bukankah itu usaha? Kalau usahanya dengan doanya, dengan silaturahimnya, dengan hidup sehatnya, ternyata membuahkan hasil sesuai dengan kehendak Allah, panjang umurnya. Boleh jadi orang-orang tua kita yang berusia 70, 80 tahun, bahkan sampai dengan ratusan tahun, adalah upaya dia bukan sekedar takdir Allah. Nah, tapi jangan lupa, ayat ini menyampaikan pesannya, kalau ada orang yang sesuai dengan kehendak Allah, dengan hasil usahanya, dipanjangkan umurnya, maka ada konsekuensi. Apa konsekuensinya dalam ayat ini? Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami balik proses penciptaannya. Ini konsekuensi namanya. Kalau sudah dipanjangkan umur, ada konsekuensi yang gak mungkin bisa ditolak oleh manusia. Siapa yang dipanjangkan umurnya, maka akan dibalik proses penciptaannya. Sehingga kalau gitu, grafik kehidupan manusia kan begini. Kalau di kiri saya ini adalah orang baru lahir, di tangan kanan saya ini orang yang 100 tahun. Maka perjalanan hidup manusia kan begini. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. Top. Kalau ada orang sudah sampai usia 40, 41 bukan naik, turun. 41, 42, 45, 50, 90 anjlok, turun ke bawah. Nah, bukankah pergerakan kehidupan manusia begini? Nah, naik dia, tapi satu masa dia akan turun. Ibarat jam 6 pagi sampai jam 12 kan jarum naik. Tapi kalau sudah jam 12 mau ke jam 6 sore, bukankah jarum itu turun? Bukankah itu pergerakan manusia? Topnya manusia usia 40. Maka wajarlah rasanya Allah mengangkat Nabi Muhammad itu pada saat usia 40 tahun. Topnya umur manusia. Dan dia nanti akan terus menurun. Itulah konsekuensinya. Sehingga kalau kita mau tarik benang antara yang di tangan kiri saya dengan di tangan kanan saya ini, orang yang baru lahir dengan orang yang usia 100 tahun, maka bukankah grafiknya sama, garisnya sama? Ini orang yang lemah, ini juga lemah. Ini banyak tidur, bukankah ini tidur? Sama. Ini lebih banyak di kamar, ini di kamar. Ini belum tumbuh giginya, ini juga sudah hilang. Bahkan yang di sini dari mulai ada gigi sama nggak punya gigi sama metik sampai di sini. Bukankah begitu? Bukankah dia banyak butuh orang lain, ini juga butuh? Ah, yang kedua tahun bukankah sama grafiknya? Tidakkah kamu berpikir? Nah, naiklah dia usia 2 tahun, naikkan lagi usia 80 tahun. Bukankah grafiknya sama tetap? 2 tahun orang yang baru belajar jalan, 80 tahun sudah tertati-tati dia sulit untuk berjalan. Bukankah mirip? Bukannya perabotnya apa sama? Seringkali anak kecil ini diberikan, dibaluri minyak angin, dibaluri ini itu agar tubuhnya hangat. Bukankah sudah tua pun banyak dibaluri berbagai macam obat-obatan menghangat tubuh? Bukankah punya aroma yang sama? Ini wangi anak kecil, ini wangi orang dewasa, orang tua. Bukankah sama? Naik lagi usia usia 3 tahun. Ini naikkan usia 60. Sama. Usia 3 tahun ini orang yang mulai bereksplor, rajin tanya, doyan bicara, seneng ngobrol, seneng cerita. Maka orang 60 tahun sama, ngomong lagi, nanya lagi. Sama. Tapi bedanya, yang kecil ini nanya karena bereksplorasi, yang tua ini nanya karena banyak yang lupa. Itu bedanya aja. Tapi bukankah sama? Sehingga akhirnya tidakkah kamu berpikir, bukankah kita menemukan orang tua senang dengan anak kecil? Bukankah kenapa kakek lebih dekat dengan cucu?
Bukankah mereka adalah orang-orang yang senasib sama dalam kehidupan? Nah, datanglah dia. Orang yang 40 ada di tengah, sehingga dia ada di sini di kiri, berhadapan dengan anaknya, berhadapan dengan kanan, berhadapan dengan orang tuanya. Nah, disitulah akhirnya Allah memerintahkan kepada anak manusia, wabil walidain ihsan, kepada orang tuamu berbuat ihsanlah. Kehidupan mereka sama, tapi tidak bisa disamakan perilakumu terhadap anak kecil dengan terhadap orang tuamu. Andai kamu bentak anakmu, tidak kamu bisa membentak orang tuamu. Begitulah ihsan itu. Sehingga dengan kita memahami konsep kehidupan demikian, kita faham kalau orang tua kita seperti ini bukan maunya mereka, tetapi itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Mudah-mudahan kita sadar dan kita bakti kepada orang tua dan melayani mereka sepenuh hati, karena kita faham mereka seperti itu bukan karena kemauannya, tapi karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala panjang firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.